Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Rabu Pekan Biasa dalam minggu yang ke-28. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yesus hari ini begitu sangat keras. Mungkin kalau kita mendengar perkataan ini dari teman kita sehari-hari atau dari tetangga kita, mungkin kita sudah tersinggung dan sakit hati. Sebagaimana perkataan seorang ahli Taurat kepada Yesus dengan berkata, "Guru, engkau menghina kami." Dalam Injil Lukas hari ini, atau yang baru saja kita dengarkan, ada 3 kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan 1 kepada ahli-ahli Taurat. Kira-kira mengapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Karena mereka gagal dalam mendengar dan melakukannya. Mereka gagal melaksanakan sabda Tuhan. Kecaman-kecaman itu adalah: pertama, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Ulangan pun juga Imamat dikatakan bahwa membayar persepuluhan adalah sebuah kewajiban. Membayar persepuluhan dari hasil benih tanah, dari hasil buah-buah pohon yang ada di ladang kita adalah milik Tuhan. Dan itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Karena memang itu adalah berasal dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi tujuan persembahan persepuluhan itu yang sebenarnya adalah sebagai tanda syukur dan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun orang Farisi salah menafsirkannya, malah yang dirasakan orang adalah pemerasan. Memberikan persepuluhan dan tidak mengabaikan keadilan, kasih dan belas kasih harus tetap diutamakan. Karena itu adalah sebagai perbuatan dan tanda buah dari iman. Oleh karena itulah, maka Yesus mencela orang-orang Farisi karena mereka tidak mempedulikan keadilan dan kasih yang berasal dari Allah. Karena kasih Allah ditujukan bagi semua orang oleh karena kerahimannya kepada manusia. Lalu, mengapa kita menjadi kurang peduli? Mengapa kita menjadi cuek dan egois? Kedua, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Farisi suka duduk di tempat terdepan. Orang sederhana akan berdoa karena doa akan membuka jalan kepada iman yang semakin mendalam baginya. Namun kalau kita berdoa hanya mendengarkan suara sendiri, maka kita akan menjadi mirip dengan orang Farisi yang sombong, ingin dihormati dan ingin mendapat pujian, merasa bahwa segalanya terjadi karena kekuatannya.
Mereka duduk di tempat terdepan untuk memegahkan diri, menunjukkan diri bahwa mereka hebat. Namun, ketika seorang Katolik yang rendah hati berdoa mendengarkan Tuhan dengan rendah hati, juga merasakan sapaan yang mendalam dalam dirinya, sehingga mereka merasakan berbicara kepada Yesus, ada bersama Yesus, mendengarkan Yesus, dan melakukan kasih-Nya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kaum Farisi yang dikatakan Yesus ini adalah mereka yang memiliki ambisi pribadi yang sangat berlebihan, yang ditunjukkan dengan suka duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadat dan menerima penghormatan di pasar. Sikap ambisi yang berlebihan seperti ini menjadi sumber dan awal dari masalah dalam kebersamaan. Di mana ada satu ingin menonjolkan diri, pasti yang lain akan direndahkan. Atau ingin dipuji dan dihormati, ingin mau hebat sendiri, atau mendominasi suatu komunitas atau kelompok, seringkali menjadi awal dari keretakan komunitas atau kelompok tersebut. Justru sebaliknya, yang diinginkan oleh Yesus adalah orang yang sangat merendah, bukan rendah diri, bukan merendahkan diri dan minder, bukan, tapi orang yang sangat rendah hati, polos, jujur, dan tampil apa adanya, bersyukur pada Tuhan, menyadari kasih berasal dari Tuhan, dan berbagi segalanya kepada Tuhan. Menjadi seperti anak kecil. Kecaman yang ketiga adalah celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Mengapa Yesus berkata bahwa kaum Farisi sama seperti kubur? Jadi kita bisa juga lihat dalam keadaan kita, kebiasaan kita. Kalau kita mengamati sebuah kubur, apalagi di daerah kita, daerah Medan, khususnya orang Batak, kita lihat kuburan atau tugu opung kita, leluhur kita, selalu cantik dan indah. Pokoknya diusahakan yang terbaik, karena ada kepercayaan bahwa menghormati leluhur adalah sebuah berkat. Namun kali ini, Yesus menyadarkan kita bahwa kubur atau tugu yang rapi itu belum tentu menggambarkan sesuatu yang rapi, atau rukun, atau damai, atau seia sekata dalam keluarga yang punya tugu tersebut. Nah, kaum Farisi pun sering bersikap munafik, ibarat kubur yang di luarnya rapi dan indah, tetapi di dalamnya penuh kotoran, tulang belulang yang bau dan menajiskan. Di dalam kitab Bilangan dikatakan, setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Sikap munafik itu busuk dan najis. Nah, refleksi bagi kita adalah kita bisa kembali kepada keluarga kita masing-masing. Barangkali kita juga seperti seorang Farisi. Mari kita lihat, apakah memang kita membangun kuburan atau tugu itu bukan sekedar kewajiban belaka, atau karena aturan, atau karena orang lain juga buat demikian, bukan karena kesadaran untuk membangun kesatuan, kebersamaan, kesejahteraan bersama, dan mempererat tali persaudaraan dari satu opung atau keturunan. Malah yang terjadi sering sebelum atau sesudah pembuatan tugu, sering terjadi perpecahan dalam keluarga, karena ada yang mendominasi, merasa ada yang paling berperan dan ambil andil, atau paling berjasa. Sebaliknya, ada yang merasa kurang dihargai, ada yang kurang diperhitungkan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menerima atau tidak kita terima, kita pun sering tidak menjalankan keadilan. Kita pun sering tidak ada pada jalan kasih itu. Dan kita pun sering tidak memiliki kasih kepada sesama atau kepada Allah, karena kita juga sering lebih mirip dengan Farisi. Yang keempat adalah, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berbagi kasih sejati.
meringankan beban sesama, dan membuatnya memiliki hidup lebih bermakna. Santo Paulus berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka kita bisa merasakan ada kasih Allah dalam diri kita, dan tugas kita adalah menyebarkan kasih itu, membagikan kasih itu, berbuat baik kepada orang lain, berbuat adil kepada orang lain, membantu orang lain, dan juga tidak lupa mempersembahkan sesuatu yang pantas kepada Tuhan. Refleksi kita adalah, apakah kita sudah bermurah hati, sudah berbagi harta milik, berbagi uang, berbagi waktu, berbagi cerita dalam cinta kasih, khususnya dengan orang yang membutuhkan? Atau apakah kita mengabaikan praktek-praktek keagamaan yang telah ditetapkan? Masih mendendam kemarahan, memiliki kesombongan atau sikap angkuh, kurang peduli terhadap orang miskin, orang lemah, dan orang tertindas? Kita jawab melalui hidup kita sehari-hari. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.